God. You like it? Are you waiting for someone? Just leave me alone, please. Fucked in a Ferrari? So, Hi. If I could fuck your your fucking mouth. Ray, get in the car. Let's go, mate. Nah. Oh, hey, oh. Behind you. Halo Baredangs, gimana kabar kalian hari ini? Semoga pada baik-baik aja ya. Gimana? Udah pada gajian? Oke, tanpa banyak cicit-cicit di awal, di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang menceritakan seorang tentara yang baru saja pensiun, namun ia harus mendekam di jeruji besi akibat membela kehormatan apam tunangannya. Penasarin gimana alur ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama, siapkan mata, telinga, kopi, nasi, rokok, dan jangan lupa bala-bala teneng. Langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan pada seorang tentara bernama Ray. Ray merupakan tentara Amerika yang berketurunan Arab. Dia baru saja pulang dan memutuskan pensiun sebagai tentara setelah menjalani tugas di Timur Tengah. Dia pun langsung menemui pacar mencenetnya yang bernama Kelly yang sedang bersantai di pinggir danau. Oh my God. You told me you arrive next week. Kehadiran Ray di sana membuat Kelly terkejut bercampur bahagia karena Ray tidak memberitahu bahwa ia akan pulang hari itu. Di momen bahagia tersebut, Ray bahkan langsung mengajak Kelly untuk menikah dan siap menghabiskan waktu untuk bersamanya. Marry me. Oh my God. Answer what? Yes. Yes. Lalu ketika Ray sedang mengambil bukunya Kelly yang tertinggal, tiba-tiba seorang pria bernama Timothy mengganggu Kelly. Ray yang melihat hal tersebut awalnya berusaha sabar dan menahan emosi saat pacarnya diganggu. Namun karena Timothy sudah birahi kepada Kelly, ia sampai menunjukkan mamas kecilnya kepada Kelly. Ray pun tidak bisa lagi tinggal diam dan langsung menghajarnya saat itu juga. Dalam perkelahian itu, Timothy tewas karena tertusuk pisaunya sendiri. Akibat peristiwa tersebut, Ray mendapat tuntutan hukum. Ray pun berkonsultasi dengan pengacaranya. Di sana, sang pengacara menyarankan agar Ray sebaiknya mengakui kesalahannya. Karena itu akan meringankan hukumannya hingga 2 sampai 3 tahun. Namun jika dia menolak, maka Ray akan dihukum selama 8 tahun penjara. Ray pun menerima saran dari pengacaranya agar dia bisa lebih cepat bebas dan bisa menikahi Kelly secepatnya. Gotta do some time. Why did you have to get out of the car? Sementara itu di lain tempat, terlihat ayahnya Timothy sangat dendam dengan kematian anak satu-satunya tersebut. Tak lama berselang, melalui orang kepercayaannya, dia pun berhasil mendapatkan identitas Ray dan diberitahu juga di penjara mana Ray akan dipenjarakan. Ayahnya Timothy lantas menemui kepala penjara yang bernama Jack. Di sana dia menyuap Jack dan memerintahkan agar tahanan baru yang bernama Ray disiksa bagaimanapun caranya agar Ray terus dipenjara seumur hidup. You'd asked me that 2 weeks ago, I would have said yeah. No, I just want him to wish he was dead. Kesepakatan pun dibuat. Jack langsung melibatkan 3 orang sipir penjara yang masing-masing bernama Rico, Fox, dan juga Victor. Dari pertama masuk di penjara itu, Ray pun langsung mendapatkan perlakuan buruk dari 3 sipir tersebut. Close down. You too, boy. Unless you're spoken to. Keesokan harinya, Ray tidak sengaja menyenggol seorang tahanan bernama Tony. Hal itu membuat Tony sangat marah dan langsung menyerang Ray. Namun perkelahian itu berhenti saat tahanan lain bernama Majen ikut campur dan membela Ray. Hal itu dilakukan Majen karena dia dan Ray sama-sama adalah keturunan Arab. Majen mengancam jika Tony dan gengnya berani menyentuh lagi Ray, maka dia akan membuatnya mati. You good? تتكلم عربي؟ شكوك بتضحك.
Together, one in rolling. Majen juga adalah seorang ketua geng di penjara tersebut, di mana dengan bisnis narkoboy yang dia jalankan, Majen bisa membeli petugas dan para tahanan lain untuk menjadi anak buahnya. Di penjara tersebut, Ray ditugaskan di perpustakaan untuk membantu tahanan bernama David. David adalah salah satu tahanan yang dipenjara seumur hidup karena telah merampok dan membunuh 2 penjaga serta seorang polisi. David mengaku bahwa sampai detik ini belum ada satu orang pun yang dapat menemukan uang rampokannya yang dia sembunyikan di suatu tempat. Menyadari David berbeda dengan tahanan lainnya, Ray pun mulai akrab dan berteman dengannya. Never recovered. Kemudian ketika Ray sedang di kamarnya, tiba-tiba 3 sipir suruhan Jack ini menggeledahnya. Di sana Rico yang menemukan ada foto pacarnya Ray, kemudian menjilati foto itu sambil mengolok-olok kepada Ray. Hal itu membuat Ray sangat emosi karena merasa pacarnya dilecehkan. Rico yang merasa sangat kesal lantas menghajar Ray berkali-kali. Namun pada akhirnya Victor menghentikannya karena menganggap si Rico sudah kelewat batas. Lanjut, saat Ray sedang mandi, tiba-tiba seorang tahanan bernama Dogai menghampirinya. Di sana Dogai langsung tuduh poin, bilang pada Ray kalau dia menyukainya dan ingin Ray melamot mamasnya. Ray yang sangat muriding mendengarnya lantas langsung menghantamnya. Believe me, when I tell you. Get on your knees! You fucking touch me again, I'll fucking... Namun dari belakang, trio sipir itu lagi-lagi datang menghantam Ray. Ray kemudian dibawa menghadap pada Jack. Meskipun di sana Ray sudah menjelaskan kalau dirinya tidak bersalah, namun Jack justru membela Dogai. Menurutnya setiap tahanan berhak mencicipi liang tageg masing-masing. Jack yang kesal karena Ray tidak mau mendengarkannya, langsung menyuruh Rico dan Fox untuk menghajarnya. Get out. Beberapa hari kemudian Ray dijenguk oleh Kelly. Namun sayang, mereka cuma bisa ngobrol sebentar saja karena si koplok Rico dan Fox sangat membatasinya. Hal ini tentu membuat Ray jadi sangat kesal. Dia menilai kalau dirinya sudah dipermainkan dan diperlakukan tidak adil oleh para sipir. Still wearing the ring? It's the first time I've taken it off. Come on, man. This is bullshit. What's going on? It's over, you have to go home. Sementara itu di luar, terlihat Dogai sedang menghajar tahanan muda berusia 18 tahun yang bernama Hammer. Dia memaksa Hammer agar mau menjadi pemuas birahinya. Namun beruntung, Ray tiba-tiba datang menolong Hammer. Perkelahian itu pun berakhir saat sipir bernama William datang melerai dan mengamankan mereka. Sejak perkelahian itu, Ray mulai diperhitungkan oleh Majen dan gengnya. Tapi Ray memilih tidak ikut dalam geng manapun. Malam harinya, saat Ray sedang dihukum bersih-bersih toilet, tiba-tiba Tony datang menyerang Ray sehingga perkelahian pun terjadi. Tak lama berselang, Jack bersama 3 sipir bayarannya pun datang dan langsung meringkus Ray. Ternyata ini adalah rencana mereka. Mereka sampai menyuruh Tony menyerang Ray agar mereka selalu punya alasan untuk menyiksa dan membuatkan Ray banyak masalah. Di sana tak cuma menghajarnya, Jack bahkan kali ini menyiksa Ray dengan memasukkan tongkat ke dalam liang nya. Perbuatan biadab petugas penjara ini pun membuat dengkul Ray jadi lemas dan membuatnya muntah-muntah sampai ngeborolo.
Namun di satu sisi, Victor mulai tidak membenarkan perbuatan kedua rekannya. Dia menilai Rico dan Fox sudah sangat keterlaluan cara menyiksa para tahanan. Dia pun kemudian mengancam akan melamporkan perbuatan kedua rekannya tersebut jika mereka tidak menghentikannya sekarang juga. Si Rico dan Fox menyadari ancaman Victor akan sangat berbahaya bagi mereka, lantas langsung melaporkan kepada Jack. Mendengar itu, Jack pun tidak mau tahu karena dia sudah membayar mereka dan mereka harus bisa menghentikan Victor. He's a friend. He knew the game, he took the money, he plays the game. Leave it to me. Yourself. Rico bersama Fox pun lantas menggeledah kamar tahanan yang bernama Max. Di sana mereka menemukan sebuah pisau yang disimpan Max di dalam bantalnya. Di sana rupanya kedua sipir tersebut sepertinya sedang menyiapkan rencana jahat buat Max. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian setelah itu Max pun menemukan Victor tewas di balik tirai saat dia sedang membersihkan kamar mandi. Peristiwa tersebut tentunya menjadi alasan si Rico dan Fox buat mengkambing hitamkan Max sebagai pelaku pembunuhan Victor. Keesokannya, ketika Ray dan David baru saja habis mandi, tiba-tiba salah satu anak buah Majen datang dan menghabisi Tony. Ray yang ada di sana pun dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Namun tak lama setelah itu, Ray langsung menemui gengnya Tony. Di sana Ray memberitahu gengnya Tony kalau dia bukanlah orang yang menghabisi Tony, melainkan mereka adalah anak buahnya Majen. Ray juga menegaskan kalau dirinya bukanlah bagian dari geng Majen, karena saat ini Majen berusaha mengadu domba dirinya dengan gengnya Tony. Come in your life? What are you fucking doing? Wasn't me. Had nothing to do with your boy. Take out one of our brothers. Come here for... Believe what you want. I didn't kill anyone. Majen yang menguping pembicaraan lantas langsung memanggil Ray ke kamarnya. Di sana, Majen mengatakan kalau Ray tidak tahu berterima kasih. Dia menegaskan Ray tidak mungkin bisa bertahan selama ini tanpa perlindungan darinya. Mendengar hal itu, dengan tegas Ray bilang pada Majen kalau dirinya tidak pernah merasa dilindungi oleh Majen karena di sana dia hanya hidup sendiri tanpa utang jasa pada siapapun. Mendengar hal itu, Majen pun langsung mengintimidasi Ray saat itu juga, meskipun akhirnya dia juga membebaskan Ray. After you can do what? Sementara di sisi lain terlihat Dogai kembali memaksa Hammer untuk melayaninya. Meskipun sempat berontak, namun Hammer tidak bisa berdaya dan langsung disodok oleh Dogai di gudang. Hammer yang merasa dirinya terjolimi lantas melaporkan kepada Majen. Di sana, Majen pun menyuruh Hammer agar membalasnya dengan membunuh Dogai. Ray yang ada di sana tidak setuju dengan Majen. Dia pun menasehatinya dengan bilang kalau Hammer melakukan pembunuhan, maka hal itu akan terus menghantui dirinya seumur hidup. Namun setelah itu terlihat Hammer menangis sendirian menyesali perbuatannya karena ternyata dia baru saja membunuh Dogai. Be gentle, ya. Singkat cerita, Kelly kembali datang untuk menjenguk Ray. Namun kali ini si Rico yang birahi memaksanya untuk melepaskan semua pakaiannya dengan alasan pemeriksaan. Setelah lama berpikir, Kelly pun menuruti perintah si Rico tersebut demi bertemu dengan Ray. Si Rico pun akhirnya berhasil mencicipi wanginya apem Kelly yang sangat harum. Setelah itu mereka pun menemui Ray. Di sana si Rico ini lantas mengolok-ngolok Ray dengan berkata kalau dia baru saja melihat apem pacarnya. Dia bahkan menunjukkan foto Kelly yang tanpa pakaian untuk lebih meyakinkan Ray. Hal itu pun sontak membuat Ray sangat emosi. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghajar dua sipir koplok tersebut.
Ketika bertemu dengan pacarnya, Ray pun terlihat sangat kecewa. Namun tak lama kemudian, keduanya pun berdamai dan saling memahami keadaan saat ini. You know how hard it is for me to get a visit. Keesokan harinya, Jack yang sudah mulai pusing memikirkan cara untuk menyebak Ray lantas memerintahkan si Rico dan juga Fox menjalin kerjasama dengan Majen. Di sana mereka pun membawa Ray ke bengkel dan berusaha memancing emosinya agar Ray membuat masalah yang fatal. Majen mencoba menyulut emosi Ray dengan mengancam kalau dia akan membunuh teman atau pacarnya. Ancaman Majen itu rupanya membuat Ray sangat emosi hingga langsung menghajar mereka di bengkel tersebut. Tak lama ketika Ray hendak menghabisi si bedol Rico, tiba-tiba William datang menghentikannya. Setelah kejadian itu, William lantas menemui dan memprotes pada Jack. Kenapa Jack memerintahkan Rico dan Fox membawa Ray ke bengkel? William, sipir yang jujur dan anti suap ini, lantas menanyakan kepada Jack, kenapa membiarkan seorang tahanan seperti Ray yang akan bebas beberapa minggu lagi membuat masalah lagi. Namun Jack malah mengalihkan pembicaraan dengan justru menyalahkan William yang menentangnya sebagai atasan. Dia pun lantas menyuruh William segera keluar dari ruangannya dan kini dia punya alasan lagi untuk mengurung Ray di ruangan gelap. Ray pun harus menjalani masa hukuman tambahan di ruangan gelap selama berbulan-bulan. Tampak di sana Ray sangat stres dan sesekali si tangkurak Rico ini mengagetkannya dari lubang pintu. Bahkan hukuman tersebut mulai menyerang ke jiwanya Ray. Sampai pada akhirnya masa hukuman di ruangan itu pun berakhir. Ray kemudian dibawa ke selnya oleh sipir William. Di sana William pun menawarinya bantuan. Dia meminta Ray menceritakan tentang perilaku biadab para sipir kepadanya. Namun Ray cuma bisa tertawa saat mendengar bacotan itu karena ia sudah tidak percaya lagi sama sipir-sipir di penjara tersebut. You're not the only Place like this? snake eater in here, Ray. Yes, boss. Beberapa hari kemudian, Majen kembali berulah. Dia menghasut Hammer agar membunuh Ray yang sedang fitness. Namun karena Hammer mengurungkan niat jahatnya, Majen yang marah justru menghabisi Hammer di kamarnya. Ray yang mengetahui hal itu sontak sangat marah besar. Dia pun langsung menantang Majen untuk beradu duel di depan semua anak buahnya. Nothing but a fucking coward, husband. It's time for you to man up. Dengan sangat mudah, Ray pun berhasil mengalahkan bahkan sempat akan menghabisi Majen. Namun David memberi kode untuk tidak melakukannya. Namun bukannya bersyukur diberi kesempatan hidup, si koplok Majen justru kembali mengambil pisau dan berusaha menusuk Ray. David yang melihatnya lantas berkorban untuk Ray. Dan saat itu ketua geng lain langsung menghabisi Majen untuk membela Ray. Akibat kejadian itu, Ray pun diamankan oleh William dan dibawa untuk menghadap Jack. Di sana, Ray kemudian bertanya kenapa hanya dirinya yang disiksa selama berada di penjara tersebut. Padahal dia hanya ingin menjalani hukumannya dan tidak pernah membuat masalah. Mendengar pertanyaan Ray seperti itu, dengan pepelegegnya Jack pun mulai membacot kalau itu dimulai karena masalah pribadinya Ray, di mana dia telah disuap oleh ayahnya Timothy agar Ray tidak bisa hidup tenang di penjara tersebut. Jack juga bilang kalau dirinya adalah penguasa. Dia akan pastikan Ray tidak bisa keluar dari penjara tersebut. Bahkan Jack akan membuat Ray menjadi tahanan seumur hidup. You worship me. But believe me when I tell you, you're going to be begging me for...
Setelah mendengar kesombongan Jack, tanpa diduga-duga ternyata Ray telah merekam semua kebusukan si tangkurak Jack, dan ponsel itu rupanya sudah terhubung dengan sipir William yang ada di luar bersama petugas lainnya. Jack pun tidak bisa mengelak. Dia bersama si bedul Rico dan Fox pun akhirnya diseret. Bahkan setelah pengembangan kasus tersebut, ayahnya Timothy pun turut diseret sebagai dalang pelakunya. Mamam tak koplok. Di bagian akhir, terlihat Ray menjenguk David yang rupanya selamat dari insiden penusukan tadi. Di sana, David lantas memberitahu Ray di mana tempat dia menyembunyikan uang hasil rampokannya. David berwasiat agar Ray bisa menggunakan uang tersebut untuk menjalani hidupnya bersama istrinya. Tak lupa dia juga meminta agar Ray memberikan jatah uang itu 1 tas saja buat anaknya David yang bernama Samantha. Didn't have a good life, did you, miss? Just one thing, right? You have a bag full of my daughter. Consider it done. Gonna miss you. Ray pun akhirnya bebas. Sipir William mengantarnya sampai di gerbang penjara, dan ternyata di depan Ray telah ditunggu oleh kekasih mencenetnya, yaitu Kelly, sang pujaan hatinya. Setelah itu, dia pun mendatangi rumah Samantha, anaknya David, dan memberikan 1 tas uang buatnya sesuai dengan pesan dari sahabatnya tersebut. Ray juga menyampaikan pesan kepada Samantha kalau ayahnya sangat rindu padanya. Dia berharap agar sesekali Samantha menjenguk ayahnya di penjara. Dan dengan begitu film pun tamat. Ending yang sangat memuaskan. Gimana Baraya Dangs, filmnya bagus? Kalau kalian suka, saya akan sering-sering upload film seperti ini. Kalau kalian suka ya. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Adios. Kontolodon.